Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madiana Deri Sayanti, NIM 17011001. Saya dari semester 7 reguler pagi. Di sini saya akan mempresentasikan praktek kerja lapangan tahap 2, yaitu bertempat di UMKM Bumawar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang lokasi praktek kerja lapangan tahap 2, yaitu di UMKM Bumawar merupakan usaha yang memproduksi dan menjual dodol, iwel, dan satu, di mana produk tersebut merupakan jajanan tradisional Indonesia, di mana bisa digunakan sebagai sarana persembahyangan dan juga sebagai oleh-oleh khas Bali ataupun khas Indonesia. UMKM Bumawar berlokasi di Jalan Pulau Irian, Banjar Dinas Kelaudan, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Selanjutnya ada permasalahan mitra, yaitu ada dua aspek permasalahan. Yang pertama aspek produksi, di mana UMKM Bumawar tidak membuat label atau logo dalam produk yang dibuat. Yang kedua ada aspek keuangan, yaitu di mana UMKM Bumawar masih menggunakan pencatatan perhitungan biasa dan juga tidak membuat neraca atau laba rugi. Selanjutnya yaitu solusi permasalahan. Dari solusi aspek produksi, yang pertama memberikan pembinaan dalam aspek produksi, bahwa dalam suatu usaha pentingnya label atau logo dalam sebuah produk. Yang kedua yaitu pembuatan label atau logo produk Bumawar. Dari solusi aspek keuangan, yang pertama memberikan pembinaan dalam aspek keuangan, yaitu cara membuat neraca dan laba rugi. Yang kedua, membuat laporan keuangan, neraca, dan laba rugi UMKM Bumawar pada bulan Maret 2020. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Tahap persiapan. Yang pertama memberikan surat permohonan izin, yang kedua observasi lapangan, yang ketiga wawancara, yang keempat persiapan sarana dan prasarana. Selanjutnya tahap pelaksanaan. Yang pertama memberikan pembinaan dalam aspek produksi tentang pentingnya label atau logo dalam produk. Yang kedua membuatkan label atau logo produk Bumawar. Yang ketiga memberikan pembinaan dalam aspek keuangan, yaitu cara membuat neraca dan laba rugi. Yang keempat membuatkan laporan keuangan, neraca dan laba rugi UMKM Bumawar pada bulan Maret 2020. Selanjutnya yaitu pelaksanaan dan hasil kegiatan. Yang pertama yaitu tahap persiapan dimulai mulai tanggal 3 Agustus 2020, yaitu pada saat itu telah berkoordinasi dan memberikan surat permohonan izin untuk melaksanakan pembinaan UMKM dengan mitra atau pemilik usaha Bumawar. Pada tahap ini diawali dengan menjelaskan tujuan dari adanya pembinaan UMKM ini. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2020 yaitu melakukan observasi lapangan secara langsung untuk mengetahui bagaimana proses bisnis berlangsung dari mulai proses pembuatan dan pengemasan dodol, iwel, dan satu. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus yaitu tahap wawancara, di mana pada tahap ini saya melakukan wawancara dimulai dari sejarah berdirinya usaha dan juga kendala yang dihadapi selama UMKM Bumawar ini berlangsung. Adapun dua temuan yang didapat yaitu dua kendala, yaitu dari aspek produksi dan aspek keuangan. Setelah saya melakukan observasi dan wawancara, persiapan selanjutnya yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembinaan UMKM Bumawar, dari membuatkan desain, label, dan logo usaha Bumawar, dan membuatkan neraca dan laba rugi bulan Maret 2020. Tahap pelaksanaan yaitu hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 dilaksanakannya pembinaan UMKM Bumawar pada aspek produksi dengan pemiliknya. Pembinaan berlangsung cukup sederhana dengan memberikan pembinaan dari aspek produksi, yaitu pentingnya label atau logo dalam suatu usaha untuk dicantumkan di masing-masing produk dan menunjukkan hasil desain label atau logo yang sudah dibuatkan. Setelah itu, label atau logo digunting dan langsung dipasangkan pada produk Bumawar. Selanjutnya, pada hari Rabu 19 Agustus 2020 dilaksanakannya kegiatan wawancara, yaitu mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan selama produksi
Dodol, Iwal, dan 1 Bumawar pada bulan Maret 2020 karena saat itu penjualan Bumawar sangat tinggi dan bertepatan saat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Setelah melakukan wawancara tersebut, saya membuatkan rincian biaya, neraca, dan laba rugi usaha Bumawar pada bulan Maret 2020. Pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, saya melaksanakan pembinaan kedua, yaitu dalam aspek keuangan, di mana melakukan pembinaan kepada pemilik UMKM Bumawar dengan menunjukkan laporan keuangan yang sudah saya buatkan pada bulan Maret 2020. Setelah itu saya menjelaskan bagaimana cara pembuatan neraca dan laba rugi tersebut dan juga menjelaskan sangat penting pembuatan laporan keuangan tersebut dan memisahkan kebutuhan pribadi dengan kebutuhan usahanya. Selanjutnya yaitu adanya luaran kegiatan, yaitu pada tabel tersebut, yaitu yang pertama aspek kegiatannya, pembinaan tentang aspek produksi. Kondisi awalnya, pemilik usaha Bumawar mengabaikan tentang label atau logo dalam sebuah produk. Yang selanjutnya capaiannya, pengetahuan tentang pentingnya label atau logo produk dalam aspek produksi. Yang kedua yaitu pembuatan label atau logo produk. Kondisi awal, pemilik tidak menyediakan dan membuat label atau produk. Capaiannya, label atau logo produk Bumawar bisa digunakan dan dipasang langsung pada produk. Yang ketiga, pembinaan tentang aspek keuangan, yaitu pemilik usaha Bumawar tidak memisahkan kebutuhan pribadi dengan kebutuhan usaha. Capaiannya yaitu pengetahuan tentang pentingnya laporan keuangan dan memisahkan kebutuhan pribadi dengan kebutuhan usaha. Yang keempat, membuatkan laporan keuangan neraca dan laba rugi. Kondisi awalnya, pemilik usaha Bumawar tidak membuat laporan keuangan secara rinci. Capaiannya, pemilik mengetahui biaya-biaya dan juga laba yang diperoleh selama produksi dan penjualan bulan Maret 2020. Selanjutnya pada tabel target luaran kegiatan yang dicapai. Jenis luaran yaitu dokumentasi pelaksanaan dalam bentuk video. Indikator capaiannya sudah diunggah di YouTube dan keterangan sudah ada linknya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari pelaksanaan kegiatan pembinaan UMKM Bumawar di Desa Pengatan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan ini mampu memberikan nilai tambah bagi usaha dan pemilik UMKM Bumawar ini. Nilai tambah tersebut diantaranya produk Bumawar tidak akan diakui oleh usaha lain karena sudah mencantumkan label atau logo produk, dan juga pemilik bisa mengetahui pengeluaran biaya dan juga mengetahui laba atau rugi usaha yang dijalankan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang jelas. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.